Halo majikan, kalian percaya nggak sih kalau istilah kerja sampai mati itu beneran ada? Ya bahkan udah sampai mati pun tetap disuruh kerja. Bukan karena dia mau ya, tapi memang karena secara adat terkadang memang masih dinyatakan milik majikannya. Jadi tetap harus kerja kata si majikan. Lah Babu kan jadi merasa tertampar ya. Karena cerita ini tuh bener-bener definisi dari Babu dan majikan. Dimana hal ini tuh bukan sebuah cerita urban legend atau kisah rakyat ya gengs ya, melainkan memang masih ada adat dari sistem sosial yang nyata sampai sekarang di salah satu pulau yang ada di Indonesia. Nah, TJ kali ini tuh kiriman dari teman kita yang memang suka traveling katanya ke tempat-tempat eksotis, namanya Dira. Dira ini tuh tipe-tipe cewek yang my trip my adventure banget gitu orangnya. Dia nggak suka tuh liburan yang mainstream, yang cantik-cantik bawa koper terus foto-foto di hotel mewah, bukan gayanya lah. Katanya emang Hirota ada tuh yang kalau foto kayak aneh-aneh. Iya bener-bener si Dira ya, songak banget mulutnya. Ya walaupun dia bertemu dengan kekasihnya di Pulau Bali yang Bali kan udah terbilang eksotis juga ya. Tapi menurutnya Bali itu tuh sudah terlalu ramai. Mau melipir gitu nyebrang ke Lombok juga udah sering dia mau yang beda ah. Nah pacar yang ketemu di Bali itu namanya Ray. Seorang fotografer dari Barcelona yang sudah 3 tahun tinggal di Canggu. Jadi ini bule-bule Canggu. Yang waktu itu si Ray ngajakin untuk kita ke sebuah pulau yuk di wilayah Indonesia Timur gitu, yaitu Pulau Sumba. Dira yang belum pernah ke sana excited banget karena baginya Sumba kan terkenal eksotisnya ya. Bahkan di sana ada loh salah satu resort yang lagi menjadi resort terindah di dunia katanya, tapi mahal banget yang semalamnya 20 juta. Ya makanya Dira sama Ray nggak nginep di sana, kita nggak nyeritain tentang resort itu. Karena biasanya memang mereka ini tipe-tipe nginepnya yang di sekitaran penduduk. Karena Ray ini kan fotografer, suka motret-motret tuh hal yang humanis. Dia ini menganut aliran human interest photography. Jadi memang dia suka tuh memfoto kegiatan dari para penduduk atau ada hal-hal yang di sekitarnya. Yang mana di Sumba sendiri kan kaya akan adat dan alam yang cantik banget ya. Banyak pantai, ada savana juga, ada kuda liar, batu megalitik lah. Buat mereka itu semacam surga. Long story short, mereka terbang tuh ke sana tuh. Dan di sana mereka nyewa motor, terus masuk ke kampung adat di wilayah Sumba Timur. Begitu sampai, si Ray ini juga langsung gila-gila motret. Setiap 5 menit cekrek gitu, jalan lagi cekrek begitu, berhenti lagi cekrek begitu. Karena memang terlalu banyak hal-hal yang bisa difoto. Terlalu indah di sana, gengs. Kalau Babu ke sana, memori HP juga bakalan full kali pastinya kerjanya foto-foto mulu. Itu resort di Sumba yang 20 juta semalam kagak mau ngasih Babu voucher nginep gitu. Barang semalam 2 malam mau Babu bantu-bantu nyuci piring nggak apa-apa begitu, atau bantu-bantu nyapu pasir di pantai juga boleh. Nyapu pasir pantai begitu kapan kelarnya ya? Ya pokoknya Dira sama Ray ini tuh nginepnya di sebuah homestay milik orang lokal di sana gengs, yang memang merupakan keluarga Maramba nih sebutannya, yang artinya semacam bangsawan. Ya tapi bangsawan bukan secara harafiah juga ya, lebih ke orang kaya mungkin kalau zaman sekarang. Rumahnya besar walaupun tetap terlihat sangat tradisional dengan atap yang tinggi menjulang, dimana pemiliknya ramah banget. Dan yang paling mind blowing menurut si Dira ini adalah makanan yang disajikan itu enak-enak semua, Far. Kita juga jadi lapar ya. Jadi Dira sama Ray ini ditreat semacam kayak keluarga gitu, padahal ya mereka tamu biasa. Mereka disuruh makan bareng tuh semeja gitu kan, semeja makan sama pemilik rumah. Diantarin, dikasih lihat ke daerah-daerah sekitar situ, pokoknya baik banget lah. Dikenalin juga sama tour guide di sana, ada namanya Ama. Tapi Ama itu cowok ya, bukan cewek ya. Nah cuma dari hari pertama nih, si Dira notice kalau ada salah satu hal yang bikin dia kayak apa ya, mungkin bisa dibilang gak nyaman. Dimana Dira ini melihat di rumah tersebut ada seorang perempuan tua, gengs. Cuma perempuan itu gak pernah makan semeja sama mereka. Gak pernah juga duduk di ruang utama, dan gak pernah juga dipanggil namanya. Jadi orang-orang di situ cuma manggil dia tuh dengan kata ya, dia atau nunjuk aja gitu loh. Sampai akhirnya Dira yang penasaran pelan-pelan nanya tuh ke pemilik rumah yang dipanggil dengan Rambu. Itu siapa Rambu? Dijawab sama Rambu. Oh nggak apa-apa, dia Ata. Memang sudah dari dulu di sini, sudah dari nenek moyang. Rambu ini tuh ibu-ibu ya gengs ya. Ya tapi jujur si Dira juga bingung ya, namanya Ata apa bagaimana maksudnya? Sudah dari nenek moyang gitu ya. Maksudnya gimana nih? Cuma sepertinya Rambu itu memang enggan membahasnya. Jadi Dira juga kayak sungkan ya, nggak kepo lagi lebih lanjut. Sekitar di hari ketiga, mereka diajak keliling nih sama Ama-ama tadi tuh yang memang merupakan pemuda lokal yang jadi tour guide mereka. Orangnya kalem, nggak banyak bicara. Tapi kalau udah cerita soal adat gitu, mukanya langsung serius. Sama gitu kayak Babu gitu kan, orangnya kalem gitu ya. Tapi kalau udah ngegosip gitu, mulutnya serius banget.
Di hari itu, Ama ini membawa mereka ke kompleks makam megalitik yang memang ada di ujung desa. Jadi di sana tuh terdapat batu-batu besar yang sampai tingginya tuh ada yang 2 meter loh, geng. Terus ada juga sampai yang diukir-ukir dengan motif-motif kuno. Pokoknya banyak keluarga Maramba atau keluarga bangsawan yang memang sudah lama meninggal tuh dikubur di bawah batu itu. Jelas hal itu sangat unik ya, apalagi buat si Ray. Langsung dia nyalain kameranya. Tapi si Ama jelasin, kalau menurut kepercayaan Marapu, jadi semacam kepercayaan yang turun-temurun secara adat di sana, yang namanya roh leluhur itu nggak pernah benar-benar pergi. Jadi mereka ini dianggap masih ada di sekitar sana, di sekitar batu-batu makam itu. Makanya tempat makam megalitik ini tuh dianggap sakral dan ada aturannya walaupun memang tidak tertulis. Nah, si Ama ini nunjuk tuh ke sisi kompleks yang ada di area terpisah. Jadi cuma dipisahin sama pagar batu kecil yang disusun rapi di tanah sebenarnya, yang dilangkahin mah juga bisa. Dimana di situ tuh ada tumpukan batu-batu tapi nggak tinggi kayak biasa gitu, rendah-rendah, nggak semegah yang ada di tempat Dira sama Ray lagi berada nih. Wilayah sana itu jangan didekati ya, kata si Ama. Kenapa kacang? Why not? Gitu tanya si Ray ya. Itu tempat para Ata, kata si Ama. Ata? Who is that? Ata Thunder Asyap gitu. Bercanda ya, Ray kagak nanyanya begitu majikan. Pokoknya Ama nih mewanti-wanti lah intinya untuk jangan ke daerah-daerah situ, udah begitu. Ya Ray ngangguk dan mulai moto-moto tuh motret makam bebatuan yang ada di tengah situ yang menggah-begah. Gitu kan. Sementara si Dira makin kepo tuh, jadi dia nanya lebih jauh lagi ke Ama soal Ata. Karena di situ dia baru tahu kalau ternyata Ata itu bukan nama, tapi semacam sebutan untuk seseorang yang macam perempuan tua yang ada di rumahnya Rambu. Dijelasin tuh sama Ama kalau di Sumba memang masyarakat terdiri dari 3 golongan yang biasa disebut ya mungkin kasta gitu ya. Paling atas tadi tuh ada Maramba yang merupakan ya bangsawan. Mereka ini biasanya orang-orang kaya yang punya tanah, punya wewenang adat ya, punya segalanya lah dihormati. Terus kasta yang tengah tuh ada namanya Kabihu yang merupakan rakyat biasa. Dan yang paling bawah ada Ata nih yang merupakan hamba atau budak. Ama bilang dulu prosesnya kalau seseorang ini bisa sampai menjadi Ata itu biasanya karena kalah dalam peperangan antar kampung. Atau juga bisa karena dia terlilit utang dan gak punya sesuatu untuk dibayar. Atau mungkin karena keluarganya memang menyerahkan dia aja gitu dalam penyelesaian sengketa adat. Istilahnya membayar diri sendiri untuk menjadi budak, untuk menjadi Ata. Dan begitu seseorang menjadi Ata nih, statusnya itu tuh selamanya geng, seumur hidup. Sampai menurun juga ke anak cucunya. Jadi ini semacam warisan, tapi warisan status, warisan kasta. Dimana kalau nenek moyangnya itu statusnya adalah Ata, keturunannya nanti yang lahir juga akan mewarisi status Ata juga sampai mati, udah nggak keputus. Ya walaupun sebenarnya ada cara atau memutus status Ata yang disandang ya, yaitu dengan cara menebus dia kembali untuk kebebasannya. Dengan cara apa? Dengan cara dibayar. Biasanya tuh bayarannya dengan memberikan hewan ternak kepada si Maramba atau majikan pemilik si Ata itu yang udah beli. Jumlah atau jenis hewan ternaknya mah macam-macam geng, sesuai kesepakatan aja. Biasanya sih standarnya katanya 15 sampai 20 ekor sapi atau kerbau. Yang kalau satu ekornya aja misalkan rata-rata harga sapi sama kerbau berapa sih ya, 20 juta gitu kali ya. Dikaliin aja. Jadi seorang Ata itu harga kisarannya tuh bisa 300 jutaan lebih geng kasarnya. Ya Dira tentunya pas mendengar itu langsung teringat kepada perempuan yang ada di homestay tempat dia nginep tuh. Berarti kan perempuan itu seorang Ata juga. Seorang pelayan milik keluarga Rambu yang memang turun-temurun secara adat. Sampai udah tua begitu gengs. Pantesan kan Rambu bilangnya udah dari zaman nenek moyang. Jadi kemungkinannya orang tuanya dulu sampai anak cucunya ya itu menjadi Ata terus. Nah pertanyaannya kalau misalkan dia udah nggak punya keturunan lagi untuk diwariskan menjadi Ata, berarti setelah dia meninggal bisa bebas dong status Atanya gitu kan, udah nggak ada penerusnya. Si Ama jawabnya begitu doang gengs. Geleng-geleng. Karena dibilang, bahkan setelah mati pun belum tentu dia bisa bebas. Karena dia akan tetap mengemban statusnya menjadi Ata untuk keluarga Maramba yang telah meninggal di alam lain. Makanya tadi di awal Bobo bilang, istilahnya sampai mati pun tetap harus kerja melayani anggota keluarga Maramba yang udah beli dia. Malahan menurut cerita Ama nih, katanya jika ada seorang Maramba besar meninggal, para Ata atau hamba-hambanya ini ikut dikubur bersama dia. Jadi di sini konteksnya bukan Atanya duluan yang meninggal ya, tapi Marambanya duluan, padahal mah Atanya masih hidup. Disuruh ikut mati juga. Dengan cara apa? Dikubur hidup-hidup yang tujuannya memang biar bisa terus melayani sang tuannya itu di alam lain.
Apa kabar dunia? Nah makanya wilayah makam yang ada di ujung tempat Atta dikubur itu, di sana juga terdapat Atta-Atta yang dikubur hidup-hidup, gengs. Dimana berarti matinya bukan karena takdir alam atau ajal, melainkan karena takdir statusnya sebagai Atta, alias takdir yang dipaksakan. Merinding banget sumpah dapat cerita begini, gengs. Baru tahu babu abisnya. Si Rey yang waktu itu lagi motret gitu kan sambil dengerin ceritanya, sampai berhenti dia motretnya. That's wild story katanya begitu. Karena emang segila itu ceritanya ya. Nah, long story short tapi nih ya, di hari kelima, mereka merasa udah banyak mengeksplor daerah sana sampai kayak bingung mau kemana lagi nih. Dan Alma itu juga memang sudah selesai menjadi tour guide mereka di hari keempat kemarin. Karena memang hampir semua tempat di sana tuh udah didatengin. Makanya si Rey ini ngajakin Dira untuk ke area makam lagi karena dia sangat tertarik sebenarnya dengan cerita Atta tempo hari. Ya Dira sebagai perempuan ngikut baik. Karena dari awal dia juga udah tahu nih, Rey kayaknya penasaran emang. Bener aja pas sampai sana, Rey langsung menuju ke area pemakaman Atta yang sebelumnya kan sama Ama dibilang jangan ke area itu ya. Tapi yang namanya bule kan suka begitu ya, larangan malah dilanggar. Ya buat dia sendiri menganggapnya kayak selama mereka nggak aneh-aneh dan sopan nggak apa-apa kali ya. Karena kan tujuannya hanya mau foto-foto batu-batu yang ada di sana aja. Karena kan memang punya background story yang memang cukup menarik mengenai Atta-Atta ini. Udah tuh si Rey motret-motret gitu kan, sampai dia lihat nih ada salah satu batu yang kayaknya ada ukiran bagusnya gitu kan, detail rumit tapi memang kotor, tertutup lumut. Jadi sama dia kayak dibersihin tuh lumutnya pakai tangan gitu kan, dilap-lap biar detail ukirannya tuh kelihatan buat difoto. Sampai di situ Dira udah ngebatin nih sebenarnya, karena Rey ini kan sampai ngemegang-megang gitu kan. Tapi karena tujuannya mau dibersihin, jadi lagi-lagi mikir ya, gak apa-apa kali ya. Macam kayak orang yang bersihin makam dari sisa-sisa daun gitu, dari sampah gitu kan bagus. Tapi memang ada satu waktu si Dira ini lagi scroll-scroll HP-nya tuh, sembari masih nungguin si Rey foto-foto. Jadi dia nggak terlalu ngawasin si Rey. Tahu-tahu dilihat si Rey lagi duduk di atas salah satu batu yang memang rendah untuk ganti lensa kameranya. Spontan Dira langsung negor kan, jangan duduk di situ, itu kan makam. Tapi dia langsung bilang kayak enggak, ini cuma batu biasa. Karena memang batunya langsung kayak kegeletak di tanah gitu kan. Beda sama batu-batu lain yang memang terlihat disusun kayak pertanda itu makam. Ya udah abis udah kelar foto-foto mereka balik. Malamnya si Rey ini mengeluh kayak nggak enak badan katanya. Kayak gerges-gerges awal mau sakit gitu kan ya berasa ya. Untuk Dira sama Rey jatuhnya kayak anak bolang ya. Sakitnya Rey ini tuh kayak tumben-tumbennya lu sakit. Sampai Dira nyerangnya ini mungkin karena salah makan atau karena nyamuk kali ya. Karena memang di sana katanya banyak nyamuk, gengs, gede-gede nyamuknya. Takutnya kan kayak apa ya, DBD atau malaria, mikirnya udah macem-macem. Nah Dira waktu itu ke dapur tuh buat bikinin teh hangat. Cuma di sana sistemnya bukan ngambil air dari dispenser ya, melainkan manual tuh ngerebus air di kompor gitu. Masak air biar mateng. Habis sudah jadi, Dira mau balik ke kamar kan. Tapi dia pas-pasan sama seseorang yang kayak lagi duduk di lantai. Macam kayak orang lesehan gitu, gengs. Nunggu perempuan orangnya yang Dira juga nggak pernah lihat sebelumnya. Dikira dia ini siapa ya? Ya tapi dari situ si Dira masuk kamar dan ternyata si Rey udah ketiduran tuh. Mungkin lama kali ya nungguin rebus air. Sama Dira tehnya ditaruh, terus dia keluar lagi mau ke kamar mandi. Dan pas dia keluar, perempuan tadi masih ada di posisi yang sama di lantai gitu. Masih nunduk juga nggak bergerak. Dira bingung kan, ini siapa sih? Cuma perempuan diem aja gitu nunduk. Habis si Dira selesai dari kamar mandi pun, perempuan tadi masih di situ. Ya Dira udah ngerasa ini ada yang aneh nih, ngapain ini orang masih di situ terus gitu, siapa dia? Udah balik ke kamar gitu kan mau tidur, Dira pejamkan mata, tapi tiba-tiba dia melihat sosok perempuan tadi ada di pojokan kamar dekat pintu masuk. Posisinya masih lesehan di lantai, gengs. Ya maksudnya padahal tadi pas Dira masuk kamar itu kan dia sendirian masuknya ya. Sosok perempuan tadi tuh ada di luar. Lah kok tahu-tahu sekarang ada di dalam. Si Dira langsung baca-baca doa gitu dengan melafalkan Bapa kami yang ada di surga gitu kan, karena dia Kristen. Tiba-tiba ya sosok tersebut kayak ngikutin bacaan doanya tapi versinya lebih cepat dan lebih melengking. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dia sampai merinding. Spontan dia langsung teriak karena di telinganya nih suara perempuan itu serem banget. Dia juga langsung narik selimut dan membuat Ryan di sebelahnya bangun. Yang sewaktu Dira lihat lagi ke sudut dekat pintu itu, sosoknya udah nggak ada. Tapi tanggapannya si Rey cuma, alah kamu habis mimpi buruk katanya begitu. Beb, it was a dream. Iya bang bule bilang main mimpi-mimpi aja gitu. Ngimpi kali ya? Ya maka dari itu si Dira paginya nih yakin kan kalau semalam tuh bukan mimpi. Dia udah punya firasat nih atau pemikirannya kalau kejadian semalam itu jangan gara-gara kemarin siangnya itu kan ke makam wilayah Atta yang padahal dilarang. Kayak terlalu kebetulan aja gitu kan siangnya sampai sore ke makam gitu, malam-malamnya kok ada penampakan. Dira iseng lah tuh ngeliat foto-foto dari kameranya si Rey. Sampai dia berhenti di satu foto. Gimana ada tangkapan di antara dua batu yang disusun kayak berdiri gitu kan. Nah di bawahnya nih ada sosok yang kayak ngintip. Tapi posisinya memang kayak lesehan di tanah, gengs. Persis kayak gestur perempuan kemarin malam. Cuma fotonya emang kayak agak ngeblur. Karena itu tuh semacam foto trial shoot lah sebutannya ya. Jadi asal jepret aja untuk melihat keterangannya nih udah pas belum, fokusnya udah bagus atau belum, gitu-gitulah. Buat ngetes.
Tapi kan Dira tunjukin lah foto itu ke Ray. Si Ray sempat ngeliatin lama tuh. I think it's just a lens flare, katanya begitu. Itunya, ini kayaknya error aja, cuma bayangan atau cahaya yang gerak. Masih denial ini si Ray nih. Tapi untuk si Dira merasa ini udah kayak nggak bener gitu ya. Dia mengajak untuk udahlah kita pulang aja gitu. Karena niatannya memang dari awal nih sampai mereka merasa cukup di sana nih, udah nggak ada jatuh lagi, ya balik. Jatuhnya itu kan udah sekitar 6 hari, mau seminggu gitu. Kayaknya udah cukup, kita balik aja yuk. Dan Ray juga sebenarnya ayo-ayo aja. Namun apa mau dikata gitu kan, mereka memang dari awal kan belum beli tiket balik karena tadi tuh memang bebas gitu jadwalnya, kalau mau balik ya balik sampai dirasa udah puas. Kalau masih betah ya ntar dulu. Pas mereka ngecek tiket pesawat, lah kok baliknya mahal bener. Nggak tahu kenapa ya, mungkin karena dadakan atau memang itu udah masuk ke weekend karena udah hari Jumat kebetulan. Pokoknya dirasa nggak worth it nih dengan harga segitu. Jadi untuk bisa dapat harga normal nih ya udah nunggu dulu deh sampai weekdays. Mungkin Senin atau kalau kata Dira sih kalau misalkan kalau mau beli tiket murah tipsnya biasanya di hari Selasa. Maka dari itu nggak jadi balik, nunggu dulu kan. Tapi malam selanjutnya lebih parah. Dira nih terbangun di sekitar jam 3 kurang, dimana kamar gelap, karena kalau tidur memang si Reni bener harus gelap banget. Nah di situ si Dira langsung sadar kalau dia kok mencium bau tanah basah, geng. Bau yang seharusnya tuh nggak ada di dalam kamar ya. Dia langsung nyalain senter dari handphonenya. Dan tepat di samping bawah ranjang sisi kanan tempat Ray tidur, ada sosok perempuan yang duduk lesehan. Wajahnya masih nunduk ke lantai meskipun kesorot senter HP. Dira lemes banget gitu, dia juga nggak bisa teriak. Dan sosok itu kayak di seberang kan di sisinya si Ray. Tapi beberapa saat abis udah di center ini, sosok itu bergerak lambat gitu di lantai kayak menyeret dirinya sendiri dengan tangan. Bergerak gitu kan, mengelilingi ranjang. Jadi ke arah sisinya Dira gitu, ngesot sampai ke depan kaki gitu kan. Sampai ke sampingnya Dira. Dira udah goyang-goyangin si Ray itu kan kayak, tapi si Ray nggak bangun-bangun, gengs. Tapi sosok itu tuh berhenti berbaring tepat di sisinya si Dira nih. Dengan kepalanya masih nunduk, karena kan di lantai. Sedangkan Dira masih di atas kasur. Cuma kan udah bener-bener samping-sampingan, Dira sedikit banyak bisa melihat wajahnya, geng. Seorang perempuan yang lehernya kayak ada bekas garis gitu. Tapi yang paling Dira notice adalah kakinya kayak ada luka sampai membusuk. Dira nggak tahu sosok itu mau apa, karena diem doang di sampingnya. Sampai Dira ngomong, saya mau istirahat ya, jangan ganggu. Ya nggak lama sosok itu masuk geng ke dalam kolong tempat tidur. Bodohnya si Dira ya karena penasaran tuh. Dia ngelongok ngintip ke bawah gitu kayak ngapain nih, nyari-nyari penyakit. Masih dengan senter HP-nya memastikan sosok itu tuh masih ada atau enggak. Tapi ternyata di bawah kolong kosong. Cuma tahu-tahu si Ray ini kayak ngigok, kayak ngomong sendiri sambil masih merem padahal masih tidur. Anehnya si Ray ini bukan ngomong pakai bahasa Spanyol atau pakai bahasa Indonesia juga enggak. Dira nggak paham si Ray ngomong apaan, makanya sama si Dira direkam. Abis itu Ray tidur lagi, makanya beber kayak orang ngigo. Yang paginya si Ray ini masih demam nih. Dia jadinya kayak mager gitu untuk bangun dan memilih untuk rebahan aja. Sementara si Dira namun ama buat cerita mengenai kejadian semalam, dan dia juga memutarkan rekaman suara yang udah direkam tuh yang Ray lagi ngigo. Pas denger mukanya ama kayak kaget. Dia berulang kali nanya, ini bener ya yang ngomong? Ya Dira jawab, iyalah. Ini tuh bahasa Canberra, bahasa Sumba Timur kuno. Bahasa Sumba Timur kuno? Emang apa artinya? Ama tuh diem lama begitu sampai dijawab, tolong bebaskan saya. Artinya begitu katanya. Di situ Dira ikut gemeter ya. Dia yakin kalau Rema kagak mungkin tahu-tahuan bahasa Sumba. Akhirnya Dira menceritakan semuanya lah ke Ama. Kalau tempo hari dia sama Reni sempat ke area pemakaman para Atta tuh buat foto-foto segala macam. Nah dari situ Ama langsung berkesimpulan kalau Ray dan Dira ini sedang diikuti salah satu roh Atta yang memang ada di sana sepertinya. Kayak udah jelas banget nggak sih? Makanya setelah itu Dira balik kan ke homestay ini bersama Ama yang memang ingin melihat kondisinya Ray juga. Sekaligus ngasih lihat foto makam Atta mana sih yang dijepret kemarin. Maaf kita kagetan gitu ya kalau ada yang aneh-aneh begini. Udah mau jam 1 pagi nih, mata kita juga udah begini. Bener-bener berasa babu kan kita nih, sampai jam segini juga masih kerja. Tapi nggak apa-apa demi majikan semua. Lanjut aja ya, ikan cecet, lanjut. Sampai ya si Ray ini posisinya masih tidur karena badannya dipegang anget emang. Dan waktu Ama lihat hasil foto-foto dari kameranya si Ray, dia langsung bilang kalau beberapa makam yang difoto sama Ray ini memang dulunya milik seseorang dari Atta yang mengabdi pada Maramba besar. Tapi Maramba itu tuh udah meninggal puluhan tahun yang lalu, udah lama banget. Nah, Maramba itu memang memiliki 3 orang Atta nih, saking kayanya, gengs. Dan semuanya dibawa untuk melayani marimba itu ke alam kubur. Jadi rata-rata kuburan Atta yang dijepret sama si Ray itu tuh ya
punyanya maramba besar itu. 3 Atanya itu tuh ada 2 perempuan dan 1 laki-laki. Yang mana setelah marambanya meninggal, mereka itu semua dimasukkan ke dalam ruang sempit di sisi batu makam. Ruangannya katanya bener sesempit itu, gengs, kayak cukup buat lesehan aja, kagak bisa berdiri. Terus habis itu mereka ditutup, ditinggal di sana. Dengan kata lain kan semacam dikubur hidup-hidup ya, sampai akhirnya meninggal. Ya tujuannya memang untuk terus bisa melayani maramba di alam sana. Karena secara adat, mereka kan masih berstatus Ata, milik keluarga maramba itu. Dimana roh mereka ini masih punya tuan yang tidak bisa bebas. Jadi memang kuburan Ata itu adalah salah satu cerita yang sampai ada Ata dikubur hidup-hidup tuh yang dijepret sama si Rey. Udahlah dijepret juga kebetulan si Rey ini sempat bersihin batunya dari lumut kan, yang membuat mungkin roh Ata di dalamnya ngikut. Ya malam itu pun keadaan Rey ini tambah parah. Hampir sama seperti malam sebelumnya, si Dira terbangun dan mendapati ada sesuatu di lantai samping tempat tidurnya. Dia kira itu sosok perempuan yang kemarin lagi. Tapi ternyata itu Rey yang diem aja gitu, duduk dengan gestur dan posisinya persis kayak sosok Ata kemarin. Dira udah mencoba menyuruh Rey untuk, kamu ngapain di lantai, bangun gitu. Tapi Rey-nya nggak nanggepin. Nah di situ si Dira merasa, nih Rey aneh nih, jangan-jangan dikerasukan roh Ata. Kerasukannya memang bukan yang rusuh gitu ya gengs ya, melainkan benar-benar udah diem aja. Yang malah membuat si Dira ini semakin khawatir karena sampai pagi begitu terus. Makanya setelah itu Ama nih membawa Dira ke Rato nih namanya, pemimpin adat di sana sekaligus orang yang memang dituakan dalam urusan spiritual. Rato tuh mendengarkan Ama bercerita tentang ya Dira dan Rey, sampai mendengarkan juga suara rekaman yang Rey ngigok ngomong tuh pakai bahasa Sumba yang katanya artinya minta dibebaskan. Tapi di situ Rato nggak ada ekspresinya sama sekali gitu, datar aja kayak tenang, sampai beliau bilang untuk memutus ikatan antara Ata dan keluarga maramba yang memang menguasainya, itu harus ada penebusan secara adat. Yang tujuannya untuk mengakui keberadaan Ata tersebut dengan ya membayar harga Atanya nih kepada keluarga maramba yang bersangkutan agar kepemilikannya berpindah tangan. Baru dari situ Ata itu bisa dibebaskan secara status dengan cara ritual. Akhirnya dicari tahulah silsilah nenek moyang dari Ata yang bergentayangan itu tuh milik keluarga siapa yang memang dari yang kuburannya itu kan. Ya sesuai cerita dari Ama tadi, kalau kuburannya dijepret sama Rey itu adalah Ata dari maramba besar. Yang setelah dicari tahu lagi nih, ujung-ujungnya memang maramba besar itu adalah keluarga dari Rambu. Jadi kayak nenek moyangnya Rambu gitu loh. Tuan rumah di mana si Dira sama Rey tinggal. Dan roh Atanya itu adalah nenek moyang dari perempuan tua yang masih ada di rumahnya Rambu. Dimana ternyata roh Ata itu tuh bukan minta dirinya untuk ditebus, melainkan dia minta garis keturunannya diputus. Dengan kata lain, yang meminta perempuan tua yang sekarang masih ada di rumahnya si Rambu itu untuk dibebaskan, supaya nggak ada lagi yang lahir dan mati sebagai Ata dalam darah keturunannya. Singkat cerita, akhirnya dirembukilah semuanya. Maksudnya Rato juga ngomong nih ke Rambu. Rambu sendiri nggak inget ya dulu nenek moyangnya ini beli Ata dengan harga berapa, dia nggak tahu. Karena sekali beli itu bebar untuk seumur hidup dan turun-temurun. Jadi Rambu sendiri kan udah keturunan keberapa gitu. Dengan perempuan tua yang kerja sama dia juga udah turunan keberapa. Ya cuma kalau untuk harga Ata pada saat itu kira-kira aja ya dibilangnya 20 kerbau gengs. Pada saat kejadian nih, satu kerbau itu harganya tadi 15-20 juta emas. Kalau 20 juta berarti 400 juta. Kali kali 20 ya. Jujur nggak mungkin dong si Dira sama Rey ngeluarin duit 400 juta. Mau balik aja nyari tiket yang murah dari kemarin makanya kagak pulang-pulang. Dan itu pun juga kalau emang pihak marambanya nih mau gitu kan, Atanya dibeli atau ditebus, yang merupakan berarti Rambu nih yang merupakan marambanya. Dan memang kenyataannya keluarga Rambu ini emang nggak mau melepaskan Ata mereka. Kayak ngapain lah, dia kagak butuh duit, masih kaya itu si Rambu. Rambu nih sampai bilang, Ata itu warisan keluarga kami, bukan urusan orang luar. Rato udah coba mediasi nih, menjelaskan bahwa roh Ata ini sedang merasuki orang yang memang tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga Rambu, yaitu maksudnya si Rey kan. Dimana sosok roh Ata itu meminta untuk keturunannya dibebaskan. Tapi Rambu tetap maksudnya nggak mau. Buat dia, Ata itu bukan masalah, Ata itu adalah hak milik. Sementara si Rey ini masih dengan keadaannya udah diem dong di lantai. Bahkan Rato pun yang nggak bisa berbuat apa-apa juga, karena Rato ini kan memegang atau menghargai adat di tanahnya sendiri. Dimana Ata yang udah dibeli yaitu seumur hidup memang menjadi milik dari marambanya, baru bisa dilepas jika ditebus atas persetujuan dari marambanya sendiri. Kalau marambanya nggak mau ya udah. Meskipun yang mungkin Rato ini punya kekuatan untuk mengusir Ato dari dalam tubuhnya si Rey, tapi dia nggak bisa karena dia menghargai perjanjian turun-temurun di tanahnya dia. Jadi Rato sendiri nggak bisa berbuat apa-apa ya selama Rambu ini memang kagak mau, intinya begitu. Ya Dira makin bingung kan, dilihat si Rey duduk aja udah lesehan di lantai di sudut kamar gitu kan, dengan kepala menunduk, tangan di atas paha. Aneh banget. Ya untuk Dira melihat Rey begitu sangat janggal dan serem jatuhnya. Ya bisa kalian bayangin aja, Rey ini tuh bule tinggi gitu kan, terus
duduk doang gitu, duduknya lesehan bule, duduk lesehan gitu dengan kepala menduduk di pojokan kamar gitu. Bener-bener jangan ngelihatnya tuh kayak aneh. Ya mana memang menurut Kratos sepertinya waktu Rey menyentuh batu penanda di makam tanpa sadar, roh Ata di sana menganggap hal itu sebagai undangan dari Rey yang bisa membebaskannya. Tapi karena Rambo ini menolak untuk Atanya ditebus, dan juga kalau nebus kayaknya jujur nggak mungkin bayar 400 juta ya Dira ataupun si Rey ya. Makanya Ama ini menyuruh Dira sama Rey untuk pergi aja. Siapa tahu si Rey ini bisa balik sadar lagi seperti semula, karena yang merasukinya ini kan nggak bisa pergi jauh dari marambanya atau dari tanah kelahirannya. Dan hal yang sama juga memang dikatakan sama Rato juga, dimana Rato ini bilang, bawalah Rey pergi dengan paksa. Roh yang ada di dalamnya itu terikat dengan tanah Sumba. Semakin jauh raganya dari sini, semakin dia kehilangan cengkeramannya. Ya udah akhirnya Dira pulang untuk ke Bali, meskipun harga tiketnya ternyata belum turun begitu. Lagi-lagi kita ngomongin harga tiket ya. Ya seenggaknya tapi kan nggak harus sampai bayar 400 juta juga. Selama di pesawat si Rey diem aja gitu, kepalanya juga masih terus nunduk. Dan begitu sampai Bali, ternyata situasinya tidak membaik. Rey tetap lesehan di pojok kamar, diam aja udah. Yang mana sosok di dalam tubuhnya ternyata nggak pergi. Makanya Dirani akhirnya mencari bantuan lewat kenalannya di Bali. Ada seorang Balinan, semacam tabib spiritual di sana namanya Pak Wayan. Singkat cerita nih, pas Pak Wayan dipanggil gitu kan dan melihat si Rey, ekspresinya langsung berubah serius. Dia bilang yang ada di dalam tubuhnya Rey ini sebenarnya bukan roh jahat, tapi roh yang lelah dan marah karena sudah terlalu lama terikat. Dia butuh jalan keluar bukan dengan cara diusir paksa. Dan kenapa roh tersebut masih di tubuhnya si Rey sedangkan harusnya dia melayani marambaknya? Karena ternyata roh Rey ini tuh semacam tukeran ke tempat dari roh Ata itu. Jadi yang di dalam raganya si Rey ini ya rohnya Ata. Akhirnya dilakukanlah upacara Mecaru, yaitu upacara persembahan untuk penyucian. Ya pokoknya Pak Wayan mulai melakukan ritualnya lah. Tapi kalau kata si Dira, ritualnya juga bukan yang kayak serem-serem kok. Bener-bener kayak cuman dimandiin aja gitu, macam kayak melukat, tapi airnya bukan dari air pancuran, udah ada air disiapin dari kendi gitu. Sampai di tengah ritual, tiba-tiba si Rey ini berdiri tegak gitu, lalu nangis, gengs. Nangisnya bener-bener nangis lepas yang berat sampai sunggukan gitu, kita sampai susah juga ngomongnya. Tapi bukan kayak nangis orang kesakitan, melainkan kayak orang yang punya sebuah masalah terus meluapkannya dengan tangisan gitu loh, sampai meraung-raung. Habis itu si Rey juga langsung memeluk Pak Wayan. Sudah selesai, sosok di dalam tubuh Rey sudah pergi, dan roh Rey juga sudah kembali kepada raganya, kata si Pak Wayan begitu. Beberapa hari kemudian, Rey ini baru bisa cerita ke Dira, dimana selama kerasukan, Rey ini seperti bermimpi, gengs, katanya, dimana dia berada di tempat lain, gelap, sempit, dan bau tanah. Dan di situ ada seseorang yang nggak dia kenal, yang tanpa bicara, tanpa berkata-kata, memperlakukan si Rey ini seperti seseorang yang harus melayani dia gitu loh. Dan setiap kali si Rey mau berdiri, ada sesuatu yang kayak berat gitu menahannya. Dan setiap kali si Rey mau ngomong, tenggorokannya juga kayak susah gitu, kayak kesedek. Kalau neraka adalah tempat di mana kamu nggak punya suara dan nggak punya nama, mungkin itulah yang aku rasakan, kata si Rey itu. Bener-bener sebuah mimpi buruk yang membuatnya sangat ketakutan. Makanya setelah tiba-tiba dia kayak terbangun gitu kan, berada di tubuhnya lagi saat ritual Mecaru dilakukan, perasaannya tuh bener-bener apa ya, lega. Outputnya dia tuh jadi menangis meraung-raung saking leganya gitu loh. Bayangin aja misalkan kalian mimpi buruk, habis itu Toto bangun dan menyadari, oh ini cuma mimpi gitu, syukurlah kan gitu ya. Rasanya tuh lega banget emang. Namun yang memori itu tuh nggak pernah hilang dari si Rey. Sebuah pengalaman spiritual yang membuatnya jadi trauma. Dia pun juga sampai sulit mendeskripsikannya saking bener-bener trauma katanya. Akhirnya 2 minggu setelah ritual Mecaru tadi tuh, si Rey baliklah ke Barcelona, emang tempat tinggalnya dia. Nah si Dira sempat ikut nyusul tuh ke Barcelona selama 4 minggu. Tapi memang si Dira ternyata nggak suka di sana. Dia merasa asing di tengah kota yang Rey mungkin kenal kotanya, tapi si Dira enggak. Ya emang intinya mah kagak cocok udah. Dari situ banyak obrolan tentang hubungan mereka yang memang sepertinya berubah semenjak itu. Ya bukan pure karena kejadian di Sumba ya, tapi memang ada hal-hal personal yang akhirnya mereka bicarakan dari hati ke hati dan diputuskan untuk ya udah kita jalan masing-masing. Jadi putus secara baik-baik. Akhirnya Dira pulang sendirian ke Indonesia. Tapi ya gengs ya, ada sebuah kalimat dari Dira yang bikin mikir juga gitu majikan. Si Dira itu katanya masih kepikiran dengan perempuan tua yang ada di rumahnya Rambu, yang nggak pernah dipanggil namanya siapa, yang menjadi atas seumur hidupnya karena takdir yang hitungannya tidak bisa dia pilih ya, karena kan itu warisan dari nenek moyang. Kayak sebuah hal yang benar-benar sulit diterima logika di era modern saat ini gitu loh. Seseorang nih sampai bisa membeli kehidupan orang lain, bahkan sampai orang itu meninggal. Ya Babu juga nggak habis pikir ya majikan ya, karena hal-hal seperti ini memang jatuhnya kepercayaan ada di sebuah tempat yang mungkin memang orang luar tuh jadinya sulit menerimanya. So itu majikan cerita dari Dira tentang sebuah kejadian di Tanah Sumba. Di zaman sekarang ternyata hal-hal perbudakan macam begitu yang masih ada. Dan jujur, Babu juga baru tahu gengs, karena kiriman cerita dari Dira ini kalau
Babu nggak baca emailnya Dira, ya mungkin Babu nggak pernah tahu juga mengenai hal seperti ini ya. Tapi disclaimer, tidak ada maksud untuk menjelek-jelekan sebuah tempat atau apapun ya majikan ya. Sumba itu cantiknya luar biasa majikan, dan kayak Babu omongin di awal, ada resort loh di sana yang mahal banget ya, sampai dinobatkan memang sebagai resort tercantik di dunia. Pengen banget mah Babu kesana, tapi gimana per malamnya 20 juta ngalahin UMR Jakarta ya. Ya intinya di cerita ini Dira sharing aja pengalamannya kalau di tiap wilayah itu memang ada kepercayaan dan adatnya masing-masing, gengs. Udah gitu aja sebenarnya. Dan kita juga jadi tahu nih mengenai keberagaman hal yang ada di Indonesia. Walaupun nggak bisa dipungkiri, Babu juga jadi cukup kepikiran nih, merasa kayak mungkin kasihan ya dengan perempuan tua yang menjadi atas seumur hidup tuh macam kayak nggak punya kebebasan loh, gengs, sebagai manusia. Bukannya kebebasan itu adalah hak dasar kita hidup ya? Cuma ya memang selebihnya Babu juga kurang paham sih majikannya. Kalau misalkan sampai meninggal pun tetap mengemban menjadi Atta sampai rohnya minta tolong untuk ditebus agar keturunannya berarti menjadi Atta. Ya mungkin makanya teman-teman di Sumba nih ada yang bisa menjelaskan atau menceritakan mengenai hal ini. Karena ya Dira sendiri kan bukan orang sana nih. Mungkin ada hal-hal yang memang miss gitu dari dia. Apalagi Babu. Awalnya aja kagak paham, kagak tahu. Jadi lagi-lagi Babu mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata ya majikan ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dira udah ngirim cerita. Terima kasih majikan udah mendengarkan. Kalau majikan ada yang mau kirim-kirim cerita juga bisa email ke di bawah ini. Jangan lupa untuk klik subscribe-nya sama tombol like-nya juga. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku, karena kamu teman cerita.